Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video kali ini tentang manajemen pendidikan inklusif SMA Negeri 10 Surabaya, disusun oleh Nurul Heriani NIM 1900416 dan Anisha Pratiwi Yuliska Chandra NIM 1905924. Kami dari kelas 2A PG PAUD, mata kuliah Pendidikan Inklusif. Dosen pengampu Bu Liza Suzanti SPD MSI. Manajemen Pendidikan Inklusif. Artikel ini kita ambil dari internet yang ditulis oleh Nurul Hasanah Ramli dan Sujawarto dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Emailnya nurulramli@mhs.unesa.co.id dan jarwanto.plb@yahoo.com. Manajemen peserta didik. Peserta didik reguler dengan ABK sama saja. Yang membedakan hanya peserta didik ABK disertai dengan hasil tes psikologi dan IQ. Peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima untuk bersekolah di SMA Negeri 10 Surabaya terbatas. Peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima hanya dengan ketunaan, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan autis ringan dengan catatan IQ normal sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, peserta didik berkebutuhan khusus mampu menyeimbangi peserta didik reguler lainnya. SMA Negeri 10 Surabaya membatasi peserta didik berkebutuhan khusus dikarenakan kurangnya tenaga pendidik yang dapat menangani anak berkebutuhan khusus. Persyaratan khusus bagi calon peserta didik yang akan bersekolah di SMA Negeri 10 Surabaya harus disertakan dengan hasil tes psikologi dan hasil tes IQ tidak kurang dari angka 90 agar calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Pada tahun ajaran 2017-2018, SMA Negeri 10 hanya menerima 2 jenis ketunaan, yaitu tunanetra dan tunadaksa. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 10 Surabaya juga banyak yang berprestasi dan lulusannya pun banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan WSP KSTU dan juga KPI bahwasannya lulusan sekolah ada yang kuliah di UI, Universitas Indonesia, dan UNESA, Universitas Negeri Surabaya, dan perguruan tinggi bergensi lainnya. WSP menambahkan bahwasannya peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 10 Surabaya tidak jauh beda dengan reguler dalam hal IQ. Bahkan ada beberapa yang menyaingi peserta didik reguler. Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 10 Surabaya adalah kurikulum reguler, yaitu kurikulum 2013. Dari kurikulum reguler tersebut dimodifikasi ke dalam bentuk silabus dan RPP. Peserta didik berkebutuhan khusus maupun reguler semuanya sama, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum tersebut disesuaikan juga dengan kemampuan peserta didik. Ada juga yang dimodifikasi jika anak tidak mampu mengikuti kurikulum reguler. SMA Negeri 10 Surabaya terdapat tim khusus untuk dalam pengembangan kurikulum yang menangani pengelolaan pembelajaran, dan yang terlibat di tahun ini ada 4 yang terdiri dari koordinator tim dan 3 orang lainnya ada sebagai anggota. Manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. SMA Negeri 10 Surabaya sudah mengenal apa itu inklusif karena seringnya diadakan pelatihan ataupun seminar tentang inklusi yang diadakan oleh pihak sekolah maupun dari Diknas atau Dinas Pendidikan. Hal tersebut sama dengan pernyataan dari KS dan WK bahwa guru-guru sudah dibekali tentang pendidikan inklusif dan sering membahas terkait pendidikan inklusif di sekolah saat mengadakan rapat. WKM mengatakan bahwa jumlah GPK di SMA Negeri 10 Surabaya masih sangat sedikit, bahkan masih kurang. Hal ini sama dengan pernyataan oleh WH bahwa sekolah masih membutuhkan tambahan GPK yang profesional di bidangnya. WH mengatakan jika seharusnya GPK adalah lulusan S1 PLB atau pendidikan luar biasa, namun di SMA Negeri 10 Surabaya, GPK masih dari jurusan lain yang mengisi. Manajemen kelas dan kegiatan pembelajaran.
SMA Negeri 10 Surabaya menggunakan setting kelas inklusif. Per kelasnya, peserta didik berkebutuhan khusus dibatasi hanya 1 orang saja, agar dalam proses pembelajaran bisa fokus dan GPK juga lebih fokus. Kalau di kelas jumlah peserta didik ABK banyak, kasihan GPK-nya mengingat jumlah GPK yang sangat terbatas dan juga GPK tidak semua menguasai mata pelajaran. SMA Negeri 10 Surabaya menggunakan kelas dengan sistem kelas reguler penuh karena memang seharusnya sekolah inklusif seperti itu. Namun, GPK mengatakan jika peserta didik berkebutuhan khusus sedang tidak ingin belajar atau mengganggu temannya di kelas, maka akan ditarik ke ruang sumber. Terkadang kelas juga menggunakan sistem pull out atau memisahkan peserta didik dari kelas, seperti yang dijelaskan oleh GPK untuk dibawa ke ruang sumber. Dalam kegiatan pengelolaan pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal, guru mata pelajaran dan GPK akan bekerja sama dalam pengelolaan kelas. Lebih lanjut, hasil wawancara dengan WKM mengatakan bahwa guru mata pelajaran dan GPK bekerja sama dalam hal memodifikasi silabus dan RPP. Modifikasi tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Biasanya, modifikasi terletak di dalam metode pengajaran dan media pembelajaran saja. Selebihnya, isi materi akan tetap sama dengan peserta didik reguler lainnya. Manajemen pembiayaan SPP sejumlah Rp150.000 per bulannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sekolah karena tidak semua anak yang bersekolah di SMA Negeri 10 Surabaya membayar SPP. Sekolah wajib menerima anak yang kurang mampu yang biasa disebut peserta didik mitra warga. Mitra warga adalah anak kurang mampu yang gratis secara keseluruhan dan bebas dari segala pembiayaan, yang berada di sekolah termasuk tidak membayar SPP dan baju harus diberikan gratis dari pihak sekolah. Biaya terbesar sekolah terletak pada listrik dan sarana prasarana serta infrastruktur sekolah, sedangkan dana dari masyarakat belum ada sama sekali. Namun, pernyataan tersebut tidak serupa dengan apa yang dikatakan oleh KPI, bahwasanya dana bantuan dari masyarakat untuk pendidikan inklusif di sekolah ada, namun KPI tidak menjelaskannya lagi secara rinci. Kesimpulannya, SMA inklusif berusaha melaksanakan kegiatan manajemen sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa difabel. Hal ini dapat terlihat dari adanya penyelenggaraan pembelajaran ramah melalui pemberian perlakuan dan pendekatan khusus sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, serta adanya pembinaan tenaga pendidik secara berkelompok dan individu oleh tenaga GPK. Akan tetapi, SMA inklusif ini tidak memiliki kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi khusus bagi siswa difabel, baik melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.